Shalom, salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita untuk saat ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan saat ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan senantiasa memampukan kami dengan kekuatan, kesehatan, semangat di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Dan pada kesempatan ini pula Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan bagian daripada isi firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga boleh tertuju pada firman-Mu yang kuasa. Engkau juga akan menguasai hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan sabda firman-Mu. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak mengerti, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah seru dan cinta kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya ada di dalam oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada kesempatan saat ini, saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 16 dan 17, yaitu dengan judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui konteks dalam perikop ini adalah perutusan para murid. Setelah mereka dipanggil dan diberi kuasa, mereka diutus. Yesus pun dalam hal ini mengingatkan bahwa dalam medan perutusan itu, terkhususnya kepada para murid, tidak semua pamit menerima dengan hati terbuka, tetapi ada juga yang menolak atau mengusirnya. Seperti firman Tuhan yang telah dibacakan tadi pada ayat yang ke-16 dan 17, telah kita simak bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena situasi yang seperti itulah, Yesus meneguhkan para muridnya agar mereka jangan takut. Penolakan, penganiayaan, bahkan juga kematian akan mungkin mereka alami. Tetapi janganlah takut pada mereka yang memusuhi atau yang hanya bisa membunuh tubuh. Juga apabila mendapat tekanan, juga janganlah menyangkal Tuhan. Seperti firman Tuhan untuk bacaan selanjutnya, sebab barang siapa mengakuinya di depan manusia, ia juga akan mengakui di depan Bapanya. Tetapi kalau menyangkal di depan manusia, ia juga akan menyangkal di depan Bapa. Oleh karena itu, walaupun di dalam kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, hendaklah tetap percaya bahwa Allah akan selalu menyertai, bahkan memperhatikan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dewasa ini pun tantangan pewartaan memang sulit. Bukan hanya dari orang-orang yang tidak senang, tetapi juga melalui perkembangan zaman yang semakin membuat orang tidak lagi peduli akan kehidupan iman
bahkan juga akhir zaman. Orang juga seolah-olah dipacu untuk menegaskan pilihannya bahwa kepenuhan hidup duniawi itulah yang paling penting selama hidup orang. Sedangkan akhir zaman atau iman merupakan kenyataan yang masih tidak pasti. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menghadapi tantangan zaman yang seperti inilah, gereja dituntut tidak hanya keberanian untuk tetap mewartakan Injil, tetapi juga untuk menemukan bagaimana strategi-strategi yang tepat agar pewartaan ini bisa diterima dengan baik dan juga berdampak positif demi terciptanya suatu tatanan kehidupan bersama yang lebih adil dan penuh persaudaraan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup kami. Terima kasih pula karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami di saat kami membaca dan belajar untuk merenungkan bagian daripada isi firman-Mu. Biarlah melalui sabda firman-Mu yang telah diperdengarkan untuk kami semua tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sukacita dan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, selanjutnya kami akan serahkan hidup dan kehidupan kami sekalian sidang jemaat-Mu. Biarlah kami senantiasa bukan hanya sebagai pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Pimpin sertai dan berkati kami ya Tuhan, tiap-tiap pribadi dan keluarga, agar apapun yang menjadi rencana dan harapan kami ke depan senantiasa boleh terwujud dengan baik dan nyata. Kami serahkan pula ya Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.